Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-wahidul azizul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul muttaqin wa qudwatil abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan da'iman ta'aqabal laili wan nahar. Amma ba'du. Wa ya ikhwatal Islam, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang dimuliakan Allah, pada hari-hari terbaik di bulan Zulhijjah ini, antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, terutama pada hari ini tanggal 6 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, adalah hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak tanggal 1 sampai tanggal 10-nya kita telah memperbanyak dengan zikir, membaca Al-Qur'an, sholat malam, kemudian berpuasa pada hari Tarwiyah maupun hari Arafah kemarin. Kita mohon kepada Allah, dan terutama pada hari ini di mana tidak ada amal terbaik yang dilakukan oleh anak manusia pada hari ini kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Kita bersyukur pada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan semua kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat jasmani dan rohani, diberikan umur yang panjang fi taatillah, diberikan rezeki yang luas yang lapang, halalan thayyiban dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua nikmat-nikmat yang lain yang tak berhingga banyaknya telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Kemudian nikmat itu telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ini pada pagi hari ini, maksud kami yang dapat menjalankan ibadah penyembelihan hewan kurban. Semoga penyembelihan kurban daripada jamaah semuanya, kita semuanya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaannya, kemudian dilipat gandakan pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Layati yaumul qiyamah, dan kelak pada hari kiamat
hewan-hewan kurban dari yang sekarang dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi dengan bentuk kebaikan pada hari kiamat dengan segala tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan rambut-rambutnya. Begitulah pengorbanan yang telah diberikan oleh kita semuanya, dan Allah menghargainya dengan pahala terbaik di surganya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, semoga sholat dan salam selalu tercurah atas baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan semua orang-orang yang beriman, baik yang dulu maupun sekarang, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga mereka selalu dalam rahmat Allah dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syariat ibadah kurban atau Idul Adha ini adalah syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji yang sekarang sedang dikerjakan oleh kaum muslimin muslimat di tanah suci Mekah pada tanggal 9 sampai besok tanggal 13 Zulhijjah 1446 ini sesungguhnya merupakan wasiat agung dari Nabi Ibrahim alaihissalam, pengorbanan yang agung serta ketegaran, kesabaran serta keikhlasan perjuangan daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kita semuanya. Merupakan sebuah pengorbanan yang agung dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kesabaran daripada Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalani semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail yang kecil ketika itu berumur sanggup bekerja bersama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkan olehmu bagaimana pendapatmu. Kemudian Ismail yang kecil itu menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Begitu besar pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya atas apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang Ismail kecil yang barangkali di masa itu sedang sangat menyenangkan hati orang tuanya, di saat mana dia bisa bekerja bersama orang tuanya, di saat mana penantian besar telah menanti Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Sarah dan juga Hajar. Kemudian Allah mengujinya dengan ujian sangat besar, yaitu bagaimana kalau anakmu disembelih. Inilah yang barangkali kalau kita berpikir secara nalar, gitu, tanpa adanya kekuatan iman, kekuatan Islam, dan segala kekuatan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat sulit menjalankannya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menjadi suri toladan bagi kita semuanya untuk juga mau berkorban dengan ikhlas, untuk juga mau berjuang di dalam Islam, menegakkan syariat-syariat Islam yang ada di bumi ini, mendakwahkan agama Islam bagi siapa yang
belum merasuk agama Islam, bagi orang-orang yang saat ini belum sadar dengan Islamnya, bagi teman-teman kita yang belum menjalankan sholat 5 waktu dengan benar, maka marilah kita ajak dengan penuh kasih sayang, penuh rahmat, dan juga penuh kesabaran. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 37, pengorbanan itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pengorbanan pikiran, harta, benda, jiwa, raga, dan juga pengorbanan jenengan pada hari ini, yaitu berupa hewan kurban. Allah menyatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging kurban kalian dan juga darahnya sekali-kali tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan kalian semuanya. Demikianlah Allah telah mendukan untuk kalian hewan-hewan ternak kalian, supaya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah dihidayahkan kepada kita semuanya. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang mau berkorban pada pagi hari ini. Masyarul muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Syariat ibadah kurban ini juga merupakan respon agama terhadap berbagai macam ketimpangan di dunia, yang antara yang kaya maupun yang miskin. Dengan berkorban kemudian hati-hati manusia menjadi lembut. Dengan berkorban hati-hati manusia menjadi sangat mudah untuk datang menghadiri panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kepedulian orang-orang kaya kepada orang-orang miskin, kemudian mereka mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, justru akan semakin mendatangkan kebaikan yang banyak bagi mereka yang mau berkorban dan orang-orang yang mau peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hal turzakuna wa tunsuruna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki oleh Allah lantaran orang-orang yang paling lemah di antara mereka? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam sudut pandang yang lain, pengorbanan atau perbuatan yang baik itu akan berbuah kebaikan pula dan kembali kepada orang-orang yang berbuat baik. Dampak yang baik dalam merupakan kebahagiaan dan keselamatan di dunia bagi orang-orang yang mau mendekati orang-orang yang butuhkan, orang-orang yang mau bersabar dengan orang-orang yang lain ada di sekitarnya, maka Allah akan menyempurnakan kemuliaannya, kebaikannya di dunia dan di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga akan mendapatkan banyak bantuan dari orang-orang yang lebih menurut kita semuanya di bawah kita, dan justru mereka yang paling banyak membantu kita dalam urusan dunia kita dan insya Allah dalam urusan akhirat kita. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Janganlah kalian berinfak melainkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan sedikit pun tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban juga kita mengenal apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, Nabi utusan Allah yang terakhir,
yang sempurna, yang sangat kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat, juga selalu menjalankan ibadah kurban itu setiap tahun. Di dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asyra sinin yudhi kulla sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama tinggal di Madinah selama 10 tahun, beliau selalu melaksanakan ibadah atau menyembelih hewan kurban itu. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah kurban yang kita lakukan juga akan bisa menghilangkan segala kegelisahan, kecemasan, kemudian dari kesempitan rezeki baik di dunia maupun di akhirat. Ibadah kurban atau kepedulian kita kepada orang lain juga akan memberikan hati yang lebih nyaman, lebih bahagia, seperti banyak dirilis atau ditulis oleh para ahli ilmu pengetahuan, di mana ketika kita banyak melakukan ibadah, kemudian sedekah dan sebagainya, maka temuan ilmiah menemukan bahwa responden yang menggunakan uangnya atau hartanya untuk membantu orang yang lain memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi ketimbang orang yang menggunakan uangnya hanya untuk keperluan diri sendiri. Orang-orang yang rajin memberikan sedekah dengan hati yang ikhlas akan membuat kita jauh lebih sehat, gitu, lebih bahagia, lebih produktif dalam semua amal ikhtiarnya, baik di dunia dan insya Allah akan dipetik pada hari kiamat. Ayyuma imra'atin, kata Rasulullah, ayyuma mu'minin, kata Rasulullah, at'ama mu'minan ala ju' at'amallahu yaumal qiyamah min simaril jannah. Siapapun orang mukmin yang memberi makan mukmin orang lain di saat lapar, Allah akan memberinya makanan kelak pada hari kiamat dari makanan-makanan surga. Wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dhamain saqallahu yaumal qiyamah min rahiqil maktum. Siapapun orang yang mukmin yang memberi minum kepada orang mukmin yang lainnya di saat dahaga, maka kelak pada hari kiamat dia akan diberikan minuman dari rahiqim maktum. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala uraw kasallahu min khudril jannah. Siapapun orang yang mukmin yang memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang, maka dia akan mendapatkan pakaian terbaik di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kebaikan seorang di dunia akan mendatangkan kebaikan, pahala dan surga di akhirat. Orang yang suka memberi meyakini bahwa selain memberi manfaat kebaikan bagi penerimanya, kebaikannya juga akan kembali kepada dirinya dan kelak dia akan memanennya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ridha Allah dan surganya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka hendaklah kita selalu beramal soleh sebanyak-banyaknya, maka Allah demikian pula Rasulnya dan orang-orang yang beriman telah akan menjadi saksi dari apa yang telah kita kerjakan semasa kita di dunia, dan telah akan diberi balasan oleh Allah dari semua apa yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah makna sederhana dari ibadah kurban yang kita lakukan setiap tahun. Kemudian kedekatan kita bersama orang-orang yang barangkali lebih membutuhkan daripada kita semuanya. Maka dengan segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, kemudian kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, insya Allah akan lebih manfaat, akan berikan kebaikan, jauh dari kemadharatan dan jauh dari kesengsaraan di dunia dan di akhirat.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah pada akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya diberikan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar selama kita hidup di dunia ini diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang lapang, yang luas, yang penuh dengan keberkahan, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan umur yang panjang fi taatillah, dan kita mohon kepada Allah agar bangsa ini dilindungi dari segala kerusakan, dari segala fitnah, mara bahaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afah fi dinina wa ahlina wa amwalina wa auladina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azzaima maghfiratika was salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaidi dunya wal akhirah ya laka illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin wa ya akraman akramin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.